Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pernah enggak hidupmu tiba-tiba jadi berantakan? Usaha macet, hati gelisah, ujian datang bertubi-tubi. Tapi anehnya, di tengah semua itu, kamu justru merasa tenang. Seolah ada yang bisikkan, tenang, sebentar lagi hidupmu akan berubah. Jika kamu pernah merasakan ini, mungkin Allah sedang menyiapkan keajaiban besar untukmu. Bukan mimpi, bukan sugesti, tapi tanda-tanda nyata, bahwa rezeki dan pertolongannya sudah sangat dekat. Simak baik-baik 7 tanda aneh ini. Bisa jadi, kamu sedang berada di ambang perubahan hidup yang luar biasa. 7 tanda aneh sebelum uang dan keajaiban besar datang. 1. Kehilangan atau kekacauan sementara, jalan sunyi sebelum cahaya datang. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba hidup menjadi kacau? Pekerjaan yang selama ini kamu andalkan tiba-tiba hilang. Bisnis yang kamu bangun dengan jerih payah justru bangkrut. Hubungan yang kamu jaga dengan tulus malah runtuh tanpa sebab yang jelas. Kehilangan dan kekacauan ini bukan tanpa makna. Dalam kacamata spiritual Islam, terkadang kekacauan justru adalah tanda bahwa Allah sedang menata ulang hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan akhir, tapi awal. Ketika seorang hamba mengalami kehilangan, seringkali itu terasa seperti akhir dunia. Namun sebenarnya, itu adalah awal dari lembaran baru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kehilangan pekerjaan bisa jadi karena Allah ingin kamu meninggalkan tempat yang penuh tekanan dan menggantinya dengan sumber rezeki yang lebih berkah. Konflik keluarga bisa menjadi pemurnian hati dan penguat kesabaran. Bisnis yang macet bisa membuka jalan untuk ide baru yang lebih segar dan lebih menjanjikan. Pembersihan sebelum pengangkatan. Dalam proses kehidupan, Allah kadang tidak langsung memberi keberkahan yang besar begitu saja. Ada proses, tazkiyah, yaitu pembersihan jiwa dan keadaan. Pembersihan ini bisa datang dalam bentuk dicabutnya kenikmatan sementara, dihilangkan orang-orang yang hanya memanfaatkanmu, dibuat jatuh agar kamu tidak sombong saat diangkat tinggi nanti. Ini bukan asap, ini adalah proses penyiapan. Seperti tanah yang harus digemburkan dulu sebelum bisa ditanami benih. Contoh nyata, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengalami fase kehilangan dan kekacauan yang sangat panjang. Dibuang oleh saudara kandungnya, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara bertahun-tahun. Namun, justru dari kekacauan itulah, Allah membukakan jalan keajaiban. Akhirnya beliau diangkat menjadi penguasa Mesir, dan kehidupan umat terselamatkan karena kepemimpinannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tanda-tanda bahwa kekacauanmu adalah pertanda, bukan asap. Tidak semua kekacauan adalah hukuman. Lihatlah tanda-tanda ini. Hati tetap merasa tenang meski kondisi sulit. Kamu makin dekat kepada Allah setelah musibah itu. Ada dorongan kuat untuk berubah dan memperbaiki diri. Jika tanda-tanda ini ada, maka yakinlah, Allah sedang menarikmu menjauh dari reruntuhan hidup lama agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih indah. Jangan menyerah di tengah kekacauan. Jangan marah saat kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Sebab bisa jadi, kehilangan itu adalah tiket menuju kehidupan yang jauh lebih baik, bukan hanya dalam hal rezeki, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan pertolongan dari langit. Tunggulah sebentar, bersabarlah. Karena tak lama lagi, kamu akan mengerti, bahwa segala hal yang hancur itu, adalah bagian dari rencana Allah untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih layak menerima keajaibannya. 2.
Rasa bosan dengan zona nyaman, tanda halus bahwa hidupmu siap naik level. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa hampa meskipun hidupmu terlihat baik-baik saja? Gaji tetap masuk, pekerjaan berjalan lancar, tidak ada masalah besar dalam hidup. Tapi anehnya, kamu mulai merasa bosan, tidak puas, tidak bergairah, seakan ada sesuatu yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa. Itulah salah satu tanda awal bahwa Allah sedang menggerakkanmu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, perangkap yang tenang. Zona nyaman bukan berarti hidupmu nyaman secara hakiki. Seringkali itu hanyalah keadaan, cukup tapi tidak bertumbuh, aman tapi stagnan. Kamu tidak menderita, tapi juga tidak berkembang. Kamu tidak gagal, tapi juga tidak sukses luar biasa. Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya berdiam terlalu lama dalam kondisi seperti ini. Maka, Dia mulai meniupkan rasa gelisah dalam hati. Sebuah dorongan lembut yang membuatmu bertanya, apakah hidupku hanya begini saja? Tanda-tanda bosan yang penuh makna. Rasa bosan ini sering datang dalam bentuk kehilangan semangat saat menjalani aktivitas rutin. Munculnya keinginan kuat untuk belajar hal baru. Perasaan bahwa ada potensi besar dalam dirimu yang belum tergali. Ini bukan sekadar rasa jenuh biasa. Ini adalah panggilan jiwa. Dan bisa jadi, ini adalah bisikan dari Allah agar kamu melangkah lebih jauh menuju takdir rezeki dan keajaiban yang lebih besar. Spiritualitas di balik kebosanan. Dalam Islam, perubahan adalah bagian dari sunatullah. Nabi Muhammad bersabda, setiap amal memiliki masa semangat, dan setiap masa semangat memiliki masa jenuh. Barang siapa dalam masa jenuhnya tetap berada di jalan yang lurus, maka dia akan selamat. Rasa bosan bukan untuk dikeluhkan, tapi dipahami. Ia adalah undangan dari langit untuk naik level, untuk menantang dirimu sendiri, untuk meninggalkan kemapanan palsu dan menjemput kehidupan yang lebih besar maknanya. Contoh, Nabi Ibrahim dan ketidakpuasan spiritual. Nabi Ibrahim hidup di lingkungan yang nyaman secara duniawi. Ayahnya adalah pembuat berhala, masyarakat menghormatinya, tapi beliau gelisah. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menerima penyembahan kepada berhala. Kegelisahan ini membawanya mencari kebenaran. Dan pencarian itu akhirnya membawanya menjadi kekasih Allah, Khalilullah, dan Bapa para Nabi. Rasa tidak puas itu bukan kesalahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Allah menggerakkan lewat ketidakpuasan. Saat kamu merasa bosan dengan pekerjaan sekarang, bukan berarti kamu kurang bersyukur. Tapi mungkin, Allah ingin kamu mulai membangun sesuatu yang baru. Bisnis dengan nilai-nilai Islami. Karya yang memberi dampak, ibadah dan amal yang lebih tinggi nilainya. Allah Maha mengetahui. Ia tahu kapan waktunya hambanya naik kelas. Dan salah satu sinyalnya adalah rasa bosan yang tiba-tiba datang. Dengarkan panggilan jiwa. Jika kamu sedang merasa bosan, jangan abaikan. Bisa jadi, itulah awal dari takdir besar yang sedang mendekat. Bertanyalah pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari sekarang? Apa langkah kecil yang bisa kuambil untuk keluar dari stagnasi ini? Apakah aku sudah siap menjawab panggilan dari Allah untuk memperluas makna hidupku? Jangan takut meninggalkan zona nyaman. Karena di luar zona nyaman, Allah sudah menyiapkan zona keajaiban. Tempat di mana hidupmu akan lebih berani, lebih berkah, dan lebih berarti. 3. Munculnya dorongan untuk lebih dekat kepada Allah, hati yang dipanggil langit. Bayangkan ini, kamu sedang menjalani hidup seperti biasa. Tak ada kejadian besar, namun tiba-tiba, tanpa alasan logis, kamu merasakan kerinduan mendalam untuk sujud lebih lama. Kamu ingin menangis dalam doa, ingin bangun malam, ingin membaca Al-Quran, ingin bersedekah lebih sering, walau keuangan sedang pas-pasan. Inilah salah satu tanda paling halus tapi paling agung. Allah sedang menarikmu mendekat, karena sesuatu yang besar sedang datang. Panggilan dari langit. Dorongan seperti ini tidak datang dari pikiran manusia. Ia datang dari tempat yang tinggi,
yaitu dari Allah langsung ke dalam hatimu. Sebagaimana firman Allah, "Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk mendekat kepada Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam." Maka jika kamu tiba-tiba merasa ingin menangis dalam tahajud, jangan abaikan, itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah isyarat bahwa Allah sedang mempersiapkan jiwamu. Rezeki dimulai dari ruhani. Banyak orang berpikir bahwa rezeki dimulai dari kerja keras, networking, atau strategi bisnis. Itu tidak salah, tapi sering terlupa bahwa kunci rezeki yang paling dalam adalah spiritual. Ketika hati seseorang mulai disentuh oleh Allah, ia dimudahkan untuk bangun malam, ringan dalam berzikir, tiba-tiba senang bersedekah, dan mulai menata hidup dengan niat yang lebih tulus. Itulah proses penyucian hati sebelum rezeki besar diturunkan. Sebab Allah tidak akan menitipkan keajaiban kepada hati yang masih kotor, penuh kelalaian, atau hanya memikirkan dunia. Maka Dia bersihkan hatimu terlebih dahulu, melalui sholat malam, air mata doa, dan getaran iman yang muncul tanpa sebab. Nabi Muhammad dan momen-momen hening. Sebelum wahyu pertama turun, Rasulullah mengalami masa penyendirian di Gua Hira. Ia menyendiri, merenung, mengingat Allah. Itulah saat-saat di mana jiwanya disiapkan untuk menerima wahyu dan amanah besar. Demikian pula kita hari ini. Jika kamu mendadak ingin semakin dekat kepada Allah, maka bisa jadi itu adalah Gua Hira-mu sendiri. Fase persiapan sebelum Allah bukakan rezeki, pertolongan, dan takdir agung dalam hidupmu. Ciri-ciri hati yang sedang dipanggil. Beberapa tanda yang sering muncul. Merasa tidak nyaman jika lalai ibadah. Menyesal jika lewat waktu sholat. Ingin bersedekah meski sedang tidak punya. Mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ingin memperbaiki dosa masa lalu. Hati yang seperti ini adalah hati yang sedang dibuka oleh Allah. Dan ketika hati sudah terbuka, jalan menuju rezeki dan keajaiban akan mengalir dengan lebih mudah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jawablah panggilan itu. Jangan abaikan dorongan spiritual yang muncul tiba-tiba. Jangan menunda ketika hatimu ingin mendekat kepada Allah. Sebab bisa jadi, itulah momen kunci yang akan mengubah seluruh hidupmu. Saat kamu merintih dalam sujud, saat kamu bersedekah walau sedikit, saat kamu menahan ngantuk demi tahajud, Allah melihat semua itu, dan Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu sangka. Dekatkan dirimu kepada Allah, dan saksikan bagaimana keajaiban mulai turun perlahan. 4. Mimpi atau pertanda yang tidak biasa, pesan dari langit yang tak terucap. Di malam hari, ketika tubuh terlelap dan dunia terasa sunyi, Allah bisa menyampaikan pesan-pesannya melalui mimpi. Dan kadang, sebelum sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup seseorang, baik berupa rezeki besar, pertemuan jodoh, atau keajaiban tak terduga, Allah lebih dulu mengirimkan tanda-tanda halus melalui mimpi yang tidak biasa. Mimpi, salah satu dari 46 bagian kenabian. Rasulullah bersabda, mimpi baik itu berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk berasal dari setan. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, mimpi yang benar, ru'ya shadikah, adalah satu dari 46 bagian kenabian. Artinya, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ada kalanya ia adalah isyarat dari langit, terutama jika kita sedang berada dalam fase perubahan hidup, pencarian rezeki, atau memperbanyak ibadah. Tanda-tanda mimpi yang mengandung pesan ilahi. Berikut ciri-ciri mimpi yang bisa menjadi pertanda atau petunjuk spiritual. Mimpi terasa sangat nyata, bahkan setelah bangun, kamu masih bisa mengingat detailnya. Hati terasa tenang atau tergetar setelah mimpi tersebut. Simbol-simbol tertentu muncul, seperti air jernih, tanda kesucian, keberkahan, atau datangnya ketenangan. Emas, rezeki atau kemuliaan yang akan datang. Cahaya, petunjuk, hidayah, atau perlindungan Allah.
Naik tangga atau terbang, simbol naiknya derajat atau perjalanan menuju kemajuan. Mimpi datang berulang, seolah menguatkan pesan tertentu. Contoh dalam Al-Quran, mimpi Nabi Yusuf. Salah satu kisah paling luar biasa tentang mimpi adalah kisah Nabi Yusuf, alaihi salam. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Mimpi ini bukan mimpi biasa. Itu adalah nubuat, pertanda masa depan bahwa Yusuf akan diangkat derajatnya dan keluarganya akan bersatu kembali. Dan benar, mimpi itu menjadi kenyataan puluhan tahun kemudian. Sebelum Yusuf menjadi raja, dia mengalami berbagai ujian dan proses pembentukan jiwa. Demikian pula kita, mimpi bisa menjadi isyarat awal, bahwa Allah sedang mempersiapkan takdir besar untuk kita. Petunjuk lewat alam bawah sadar. Kadang mimpi datang dari alam bawah sadar, refleksi dari keinginan, doa, atau kegelisahan. Namun jika mimpi tersebut terjadi di waktu menjelang subuh, hati terasa tenang, dan tidak bercampur dengan hal absurd, maka besar kemungkinan itu adalah ru'ya shadikah, mimpi yang benar. Sebagai contoh, seseorang yang sebelum tidur berdoa meminta petunjuk, lalu bermimpi melihat jalan yang luas dan terang, bisa jadi itu isyarat untuk melangkah dalam keputusan besar. Atau seorang ibu yang sedang mencari jalan keluar dari utang, lalu bermimpi menerima air dari langit, tanda bahwa rahmat dan pertolongan Allah akan turun. Sikap seorang muslim terhadap mimpi. Dalam Islam, mimpi tidak dijadikan dasar hukum atau keputusan pasti. Namun jika mimpi itu membawa kebaikan, maka syukuri dan perbanyak istighfar serta zikir. Gunakan sebagai motivasi untuk beramal dan mendekat kepada Allah. Jangan langsung disebarkan kecuali kepada orang saleh dan bijak. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang kamu cintai atau orang yang bijak." Dengarkan pesan dalam diam. Jika kamu akhir-akhir ini sering bermimpi hal-hal yang tidak biasa, jangan anggap remeh. Mungkin itu adalah cara Allah berbicara kepadamu tanpa kata-kata. Karena tak semua pesan datang lewat logika, sebagian hadir dalam mimpi dan getaran hati. Mimpi bukan tujuan akhir, tapi jika datang dari Allah, maka itu adalah undangan untuk siap menerima takdir yang lebih tinggi. 5. Ujian kecil datang bertubi-tubi, pemanasan sebelum kejutan besar dari Allah. Pernahkah kamu mengalami fase hidup di mana hal-hal kecil terus saja mengganggu? Bangun pagi, tiba-tiba listrik mati. Sudah siap kerja, motor mogok. Baru saja ingin semangat, ada masalah keluarga kecil. Dan semua itu terjadi beruntun, tanpa henti, seolah hidup sedang mengujimu, dengan gangguan yang tampaknya sepele, tapi melelahkan. Jika kamu sedang mengalaminya, bersabarlah. Karena bisa jadi itu adalah fase pemurnian jiwa, tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Ujian kecil, latihan untuk menerima nikmat besar. Allah tidak sembarangan menurunkan rezeki besar atau keajaiban dalam hidup seseorang. Dia ingin memastikan bahwa hati kita kuat, bersih, dan siap menerimanya. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan ujian-ujian kecil bertubi-tubi. Untuk mengasah kesabaran, untuk melatih keikhlasan, untuk menguatkan mental dan memperhalus akhlak. Ibarat seseorang yang akan menerima medali emas, tentu ia harus melalui serangkaian tes terlebih dahulu. Begitu pula dengan rezeki spiritual dan duniawi, harus didahului dengan tes kehidupan. Kecil di mata, besar dalam fungsi. Masalah kecil seperti barang rusak, salah paham dengan teman, tugas kerja menumpuk tiba-tiba, uang tidak cukup padahal tinggal sedikit. Semua itu tampak sepele, tapi saat terjadi berulang, bisa membuat emosi tidak stabil, hati gelisah, bahkan bisa memicu keluhan dan kemarahan. Disinilah Allah ingin melihat, apakah kamu tetap bersyukur dalam kepenatan? Apakah kamu tetap menjaga lisan? Apakah kamu tetap sabar meski hal-hal kecil terus mengganggu? Karena jika kamu kuat dalam ujian kecil, kamu akan mampu menjaga nikmat besar.
Contoh spiritual, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh paling kuat tentang kesabaran dalam ujian yang bertubi-tubi. Beliau kehilangan kekayaan, anak-anak, bahkan kesehatannya sendiri, namun tidak pernah mengeluh. Apa hasilnya? Allah gantikan segalanya dengan berkah yang berlipat ganda. Ujian itu tidak menghancurkan beliau, justru membangun kekuatan batin dan kelayakan spiritual. Tanda-tanda ujian kecil sebelum keajaiban. Beberapa ciri yang sering muncul. Masalah kecil datang bersamaan, rumah, pekerjaan, hubungan. Gangguan kecil membuatmu mudah emosi atau ingin menyerah. Tapi di sisi lain, kamu merasa lebih sering ingat Allah di tengah kesulitan itu. Ada suara dalam hati yang berkata, sabar, ini cuma sementara. Jika kamu merasakan itu, besar kemungkinan Allah sedang menyiapkan kejutan di balik tirai kehidupan. Sabar sebentar lagi, nikmatnya selamanya. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, bukan setelah, tapi bersama. Artinya, bisa jadi ujian kecil hari ini adalah pintu masuk ke rahmat yang sudah sangat dekat. Tugas kita hanya satu, lulus dari ujian kecil dengan lapang dada. Bukan dengan keluhan, bukan dengan marah, tapi dengan sabar dan yakin bahwa semua ini bagian dari rencana Allah. Bertahan sedikit lagi, jika kamu sedang merasa diuji oleh hal-hal kecil dan remeh yang datang terus-menerus. Jangan anggap itu kebetulan, bisa jadi, Allah sedang mengukur wadah hatimu, untuk nikmat besar yang akan Ia turunkan. Tahan sebentar lagi, sabar sebentar lagi, karena seringkali, keajaiban datang tepat setelah kamu hampir menyerah. Dan orang yang lulus dari ujian kecil, akan siap menerima hadiah besar dari langit. 6. Bertemu orang-orang tak terduga, ketika takdir mulai turun ke bumi. Pernahkah kamu bertemu seseorang secara kebetulan, namun ternyata pertemuan itu mengubah jalan hidupmu? Seseorang yang hanya kamu temui sekali tapi memberi nasihat yang menenangkan hatimu. Seorang mentor yang muncul saat kamu butuh arah. Seorang teman lama yang tiba-tiba datang membawa peluang rezeki. Atau seseorang asing yang tanpa sadar menjadi wasilah hidayah bagimu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang sedang digerakkan Allah untuk membantumu. Karena saat keajaiban akan datang, Allah lebih dulu mengirim utusan-utusan dunia untuk membuka jalannya. Tak ada yang kebetulan dalam kehidupan orang beriman. Dalam Islam, tidak ada yang disebut kebetulan murni. Semua terjadi dengan takdir dan izin Allah. Bahkan seekor semut yang berjalan pun tidak luput dari pengaturannya. Allah berfirman, tidaklah sesuatu musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka ketika seseorang tiba-tiba hadir dalam hidupmu, terutama di saat kamu sedang bingung, sedang mencari arah, atau sedang dalam proses perubahan hidup, maka perhatikan baik-baik, karena bisa jadi orang itu adalah alat takdir yang Allah kirim untuk mempercepat perjalananmu. Tanda-tanda orang, utusan takdir, dalam hidupmu. Orang-orang seperti ini sering datang dengan ciri berikut. Hadir secara tidak direncanakan, membawa pesan, peluang, atau solusi yang selama ini kamu butuhkan. Memberi ketenangan batin, bukan sekadar keuntungan. Kamu merasa nyambung secara rohani, meski baru pertama bertemu. Sering muncul setelah kamu banyak berdoa, bertahajud, atau bersedekah. Pertemuan seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan salah satu cara Dia mengantar pertolongannya dalam bentuk manusia. Contoh spiritual, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam surah Al-Kahfi, Allah mempertemukan Nabi Musa dengan seorang hamba saleh bernama Khidir. Pertemuan ini bukan kebetulan. Musa sedang mencari hikmah yang lebih tinggi. Dan Allah mempertemukannya dengan seseorang yang menjadi pembuka rahasia takdir yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Demikian pula dengan kita, saat jiwa kita sedang mencari, Allah bisa mempertemukan kita dengan guru kehidupan, partner yang amanah,
peluang kerja tak terduga, atau bahkan seseorang yang membantu kita bangkit secara batin. Ketika takdir mulai bergerak di balik layar, sebelum sebuah rezeki besar atau keajaiban datang, biasanya Allah mulai mengatur pertemuan-pertemuan penting. Kamu mungkin tidak langsung sadar, tapi setelah berjalan waktu, kamu akan melihat, oh, ternyata pertemuan dengan dia waktu itu adalah titik balik hidupku. Contohnya, seorang pengusaha sukses bertemu investor di masjid setelah salat subuh. Seorang janda kesulitan ekonomi dipertemukan dengan tetangga yang mengajaknya jualan online. Seorang pemuda yang sedang gelisah, bertemu guru ngaji yang mengubah jalan hidupnya. Allah sedang bekerja dalam senyap. Dia mempertemukanmu dengan orang-orang yang membuka pintu rezeki dan solusi. Cara merespon tanda ini: 1. Jangan cuek terhadap orang baru yang baik padamu secara tak terduga. Bisa jadi mereka adalah bagian dari rencana Allah. 2. Buka hati dan jangan menutup diri terhadap peluang. Keajaiban sering datang dari pintu yang tidak kamu duga. 3. Perbanyak doa dan istigharah sebelum memutuskan sesuatu, agar kamu bisa membedakan mana putusan takdir, dan mana pengalih perhatian. Ketika Allah mengirim manusia rahmat dalam hidupmu, ingatlah, rezeki tidak selalu turun dalam bentuk uang atau barang. Kadang, ia turun dalam bentuk seseorang yang hadir di waktu yang tepat. Orang yang menyemangati saat kamu ingin menyerah. Orang yang memberimu peluang saat kamu kehilangan harapan. Orang yang tak kamu duga, tapi ternyata menjadi jalan menuju perubahan besar. Bersyukurlah atas pertemuan yang tak terduga. Karena bisa jadi, itulah pertanda bahwa takdirmu sedang digerakkan menuju sesuatu yang luar biasa. 7. Hati terasa yakin tanpa alasan, cahaya yakin di tengah gelapnya ujian. Pernahkah kamu mengalami ini? Kondisi sedang tidak menentu, masalah menumpuk, uang menipis, bantuan belum juga datang. Tapi, anehnya, hati terasa tenang. Ada rasa damai yang tidak masuk akal. Seolah ada suara lembut di dalam hati yang berkata, tenang saja, pertolongan Allah pasti datang. Itulah yang disebut yakin, rasa percaya mendalam kepada Allah tanpa tergantung pada logika atau bukti nyata. Dan dalam banyak kisah spiritual, itulah fase terakhir sebelum keajaiban turun. Apa itu yakin? Yakin adalah keyakinan teguh kepada janji Allah, tanpa sedikit pun keraguan. Ini bukan sekadar optimisme, bukan juga sugesti positif, tapi sebuah kondisi ruhani di mana hati sudah meyakini bahwa apa yang Allah janjikan pasti benar. Meskipun belum kelihatan jalannya, aku tahu hasilnya akan indah. Yakin adalah energi ruhani yang menggetarkan langit. Ketika seseorang sampai pada titik ini, banyak keajaiban yang tiba-tiba terjadi dalam hidupnya. Yakin mendahului keajaiban. Dalam sejarah para nabi dan orang saleh, yakin selalu datang sebelum kemenangan. Nabi Musa, di depan Laut Merah, dengan tentara Firaun mengejar dari belakang. Apa beliau panik? Tidak. Beliau berkata, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim, ketika dilempar ke dalam api, malaikat datang menawarkan bantuan. Tapi apa jawab beliau? Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dia sebaik-baik pelindung. Ummu Musa, meletakkan bayinya di sungai dalam keranjang. Mustahil secara logika bisa selamat. Tapi hatinya diberi ketenangan, yakin, dan Allah berfirman. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Ketika yakin sudah mengisi dada, Allah bergerak untuk menunjukkan kuasanya. Tanda-tanda kamu sedang diberi yakin oleh Allah. Kamu tidak tahu bagaimana masalahmu akan selesai, tapi hati tetap tenang. Kamu tidak melihat bantuan datang, tapi mulutmu ringan mengucap, insya Allah pasti ada jalan. Kamu sering terbangun malam dan menangis tanpa sebab, tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa dekat dengan Allah. Kamu merasa, aku tidak sendiri, meski tidak ada yang menolong secara fisik.
Kamu lebih banyak berzikir daripada mengeluh. Semua itu adalah rasa yakin yang Allah tanamkan sebagai hadiah sebelum pertolongannya datang. Yakin bukan pasrah buta, tapi keyakinan aktif. Penting untuk dipahami, yakin bukan menyerah lalu duduk diam. Yakin adalah berikhtiar semaksimal mungkin, sambil hatimu berkata, apapun hasilnya, aku tahu ini pasti terbaik menurut Allah. Itulah bentuk iman tertinggi. Dan Allah sangat mencintai hamba yang memiliki yakin semacam ini. Mengapa yakin bisa menghadirkan keajaiban? Karena keyakinan sejati menarik pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka. Yakin membuka hati untuk tetap sabar dan bersyukur. Yakin mencegahmu mengambil jalan haram. Yakin menjadikan doa-doamu naik ke langit dengan kekuatan luar biasa. Yakin memancarkan energi positif yang bahkan bisa meluluhkan hati orang lain untuk menolongmu. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jika kamu berprasangka, yaitu yakin, bahwa Allah akan menolong, itulah yang akan Allah realisasikan. Jika hati sudah tenang, maka pertolongan sudah dekat. Jika hari-harimu masih penuh ujian, tapi hatimu mulai terasa damai, jangan anggap itu biasa. Itu bukan sekadar perasaan, tapi itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang menurunkan yakin ke dalam jiwamu. Dan jika kamu sudah sampai di titik ini, keajaiban tidak akan lama lagi. Bersiaplah, karena pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tak pernah kamu sangka. Tenang saja, hati yang sudah Allah tenangkan, pasti akan segera melihat cahaya di ujung jalan. Sahabat sejati, hidup ini adalah perjalanan kembali kepada Allah. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap perjuangan kita, semua bernilai di sisinya. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berharap meski terlatih. Karena pertolongan Allah itu nyata, dan tidak pernah datang terlambat. Jangan lupa untuk terus mendekat padanya, melalui sholat, zikir, dan amal baik. Semoga setiap tayangan di Cermin Iman menjadi cermin bagi hati kita, agar tetap jernih, kuat, dan istiqomah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang menginspirasi, dan semoga Allah senantiasa menjaga iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.